Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Adi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone kiriman dari salah satu sahabat subscriber, beliau asal Surabaya kalau tidak salah, atas nama Yaya. Ini handphone sudah bulan yang lalu baru sempat saya untuk editing upload di konten saya. Oke, setelah saya coba untuk unboxing dan handphonenya kondisinya seperti ini. Sebelumnya sudah konsultasi untuk beliau menanyakan kerusakan handphone ini dulunya sudah pernah diperbaiki atau sudah pernah untuk mencoba diperbaiki dengan metode rebolling atau sudah pernah di rebolling di bagian CPU nya. Namun setelah beberapa minggu kemudian itu handphone mati lagi, teman-teman. Jadi saya coba untuk pengecekan lagi dan kita cek ulang. Oke, untuk infonya seperti ini. Untuk di bagian kaleng pada CPU itu sudah pernah diperbaiki ya teman-teman. Untuk di bagian CPU nya masih ada thermal pasta atau untuk thermal pendingin IC nya, jadi masih utuh. Kita coba untuk pengecekan ulang. Kita pasang kembali untuk soket baterai, soket LCD, dan soket mainboardnya. Lalu kita coba untuk cek menggunakan USB dokter atau USB tester. Perhatikan untuk pergerakan ampernya. Tadi muncul sedikit, kita coba lagi. Hanya muncul 0,011, lalu kembali 0 kembali ya teman-teman. Jadi untuk responnya hanya sebentar saja, hanya 0,11 lalu kembali ke 0 lagi, sama sekali tidak ada respon, dan dinyalakan juga tidak bisa teman-teman. Oke, responnya tetap sama ya teman-teman. Jadi untuk responnya hanya di 0,11 ampere lalu turun kembali ke 0 lagi. Oke, saya coba untuk pengecekan menggunakan power supply teman-teman. Oke, kita koneksikan menggunakan kabel power supply untuk melihat pergerakan ampere atau jarum pada power supply nya. Perhatikan untuk yang saya tunjuk itu adalah jarum pada ampere ya teman-teman. Lalu kita coba untuk menekan tombol power dan perhatikan untuk pergerakan jarum pada ampernya. Oke, saya tekan, hanya muncul mentok di sekitar 2 ampere ya teman-teman. Saya coba tekan kembali. Oke, perhatikan kalau saya lepas itu otomatis jarumnya langsung turun teman-teman. Jadi untuk jarumnya tidak menggantung. Setelah saya coba untuk tekan tombol power lalu saya lepas, itu pasti jarumnya akan turun. Oke, berbeda halnya dengan apabila kita tekan tombol power. Untuk jarumnya menandakan hanya digantung saja atau menggantung di angka 0,1 ampere atau 0,2 ampere. Itu kondisi CPU kondisinya masih bagus atau bisa dikatakan ada respon. Namun untuk handphone ini setelah saya cek menggunakan power supply, kalau kita tekan tombol power bisa naik, kalau kita lepas itu turun ya teman-teman untuk jarumnya. Oke, sekarang kita coba untuk angkat kembali yang bekas dari perbaikan sebelumnya atau sudah di rebel sebelumnya teman-teman. Oke, untuk panas suhu mengangkat CPU atau mengangkat IC RAM nya,
Saya menggunakan panas di angka 320 maksimal 330. Kita bisa menggunakan flux secukupnya saja apabila handphone ini sudah pernah bekas direbel atau sudah pernah diperbaiki sebelumnya atau sudah pernah dicetak ulang untuk IC-nya. Sambil kita tekan halus untuk kita goyang sedikit demi sedikit untuk memastikan kondisi IC ini timahnya sudah matang atau belum, teman-teman. Oke, jika sudah matang kita angkat untuk IC RAM-nya. Berikutnya untuk di bagian bawah ini adalah IC CPU. Oke, saya coba untuk goyang. Jika sudah selesai, kita coba untuk angkat pelan-pelan IC CPU-nya. Jika masih sulit, jangan dipaksa ya teman-teman, karena handphone ini atau IC-nya sudah pernah direbel sebelumnya. Setelah saya angkat untuk kaki-kakinya ini cukup lumayan bagus kalau menurut saya. Semua pin masih utuh dan di bagian ini adalah IC RAM-nya. Di situ juga tidak ada kaki pin yang bermasalah teman-teman atau masih utuh. Oke, selanjutnya kita coba untuk proses rebooling ulang teman-teman, atau kita coba untuk mencetak IC-nya kembali. Seperti biasa kita bersihkan dulu atau kita ratakan timahnya menggunakan Goodwick. Lalu kita coba untuk membersihkannya. Setelah bersih kita coba untuk pencetak ulang teman-teman. Kita cetak ulang kembali untuk IC RAM dan IC CPU-nya. Ini alternatif awal ya teman-teman. Apabila kita cetak dan sudah kita pasang, lanjut kita coba untuk koreksi kondisi mesinnya apakah bisa menyala atau tidak teman-teman. Oke, kita cetak untuk IC RAM-nya. Setelah kita cetak, kita diamkan hingga dingin dulu, atau untuk mempermudah pengangkatan IC dari cetakan kita bisa menggunakan flux secukupnya saja sambil kita blower kembali teman-teman. Oke, jika sudah selesai seperti ini hasilnya. Untuk memaksimalkan mencetak IC, kita bisa menambahkan flux secukupnya saja atau langsung kita coba untuk memblower ulang agar timahnya bisa lebih maksimal. Dan selanjutnya untuk di bagian IC CPU ini, untuk kaki pada IC RAM kita coba untuk ratakan dulu di bagian IC CPU-nya. Setelah kita ratakan, kita bersihkan, dan di baliknya ini adalah IC CPU-nya atau di bagian pin kaki IC CPU. Seperti biasa kita ratakan kembali atau membersihkan timah yang ada di IC CPU-nya, dan kita ratakan kembali menggunakan Goodwick dengan hati-hati. Untuk panas soldernya saya menggunakan panas di angka 350 teman-teman. Oke, setelah kita membersihkan atau meratakan timah yang ada di bagian IC CPU-nya, kita bersihkan menggunakan thinner. Usahakan hingga benar-benar bersih untuk kita bersihkan. Kalau kita tidak membersihkan secara bersih, itu nanti akan mencetak agak lebih sulit teman-teman. Setelah kita ratakan timahnya dan kita bersihkan IC CPU-nya, selanjutnya kita cetak menggunakan plat PGA dan kita tambahkan untuk timah cair atau timah pasta. Oke, kita akan memblower untuk mencetak IC-nya dengan blower suhu di angka 200 sampai 250. Oke, jika sudah selesai kita angkat IC-nya dan kita tambahkan flux sedikit, lalu kita blower ulang teman-teman. Oke, jika sudah selesai semua untuk kedua IC, yaitu IC RAM dan IC CPU sudah kita cetak, kita coba untuk proses pemasangan ulang. Kita tambahkan flux secukupnya saja untuk di bagian mesinnya atau di bagian titik pin CPU-nya, lalu kita presisikan untuk IC CPU-nya dulu. Oke, setelah presisi kita blower pelan-pelan. Apabila masih kurang presisi, kita presisikan dulu teman-teman. Usahakan harus sepresisi mungkin agar tidak terjadi untuk pemasangan miring ataupun ada permasalahan pemasangan yang kurang presisi teman-teman. Oke, kita blower dengan pelan-pelan dan hati-hati. Seperti biasa, seperti untuk pemasangan IC yang sudah saya kasih saran, untuk step-stepnya itu tetap untuk semua teknisi atau tata cara metode teknisi itu berbeda ya teman-teman, tidak sepenuhnya harus mirip dengan saya. Oke, kita tekan halus untuk pemasangan CPU-nya.
Jika masih kurang maksimal, kita ulangi lagi menggunakan flux secukupnya saja, lalu kita goyang sedikit demi sedikit dari samping teman-teman. Tujuannya agar memaksimalkan pemasangan untuk mengetahui pergerakan timah itu sudah matang atau belum. Jika ada pergerakan IC-nya saat kita goyang sedikit demi sedikit, itu menandakan semua timah nempel ke bagian mesin. Oke, sudah ada pergerakan, lalu kita coba untuk tekan ulang dengan halus. Jika sudah selesai, kita coba untuk pemasangan IC RAM-nya. Oke, berikutnya kita pasang IC RAM, dan jangan lupa untuk kita presisikan dulu ataupun tata letak posisi titik pada IC RAM jangan sampai kebalik ya teman-teman. Oke, setelah presisi kita blower pelan-pelan untuk pemasangan IC dengan suhu yang hampir sama, kurang lebih sekitar 310 sampai 330. Oke, kita tambahkan flux secukupnya saja untuk memaksimalkan pemasangan dengan hati-hati dan pelan-pelan saja, tidak usah terlalu buru-buru untuk step-stepnya teman-teman. Kita maksimalkan untuk pemasangan, kita tekan halus menggunakan ujung pinset. Untuk menekannya secara halus saja ya teman-teman, menggunakan perasaan, jangan menekan terlalu keras. Oke, kita maksimalkan lagi, kita tekan halus dan kita tunggu hingga timahnya benar-benar menempel ke bagian kedua IC, yaitu IC RAM dan juga ke bagian mesin. Untuk saya coba rebel kedua IC RAM dan CPU, ternyata setelah saya cek untuk pengetesan hasilnya tetap sama teman-teman. Jadi tidak ada respon, sekaligus saya coba untuk angkat IC UFS nya. Tujuannya untuk kita coba untuk mencetak ulang IC UFS nya teman-teman. Jadi untuk ketiga IC saya coba untuk rebelling semua, yaitu IC CPU, IC RAM sekaligus IC UFS nya. Oke, kita cetak untuk IC UFS nya. Kita coba untuk nanti setelah kita selesai untuk rebelling semua IC, kita coba untuk pemasangan ulang dan nanti hasilnya seperti apa. Karena handphone ini agak sulit teman-teman, sudah saya coba untuk rebel pertama kali, saya cek ternyata tidak ada respon sama sekali, alias handphonenya masih mati total. Dan saya angkat lagi untuk IC RAM dan IC CPU nya, saya coba untuk rebel kedua kali masih tetap tidak mau menyala. Jadi saya angkat lagi untuk CPU dan IC RAM, lalu saya coba untuk cetak ulang di bagian IC UFS nya. Jika IC UFS ini saya cetak ulang dan saya pasang kembali untuk IC RAM dan CPU masih tetap mati total, otomatis IC UFS nya sudah korup ataupun sudah lemah teman-teman. Kalau diganti IC UFS harus satu paket dengan CPU. Kalau IC UFS nya itu masih sehat dan masih layak dipakai, kita coba untuk rebelling ulang semua IC, yaitu IC UFS, CPU dan IC RAM. Berikutnya kita pasang untuk IC CPU nya, karena untuk IC UFS sudah kita pasang dan IC RAM dan IC CPU tinggal kita proses pemasangan terakhir. Oke, seperti yang sama untuk metodenya, dengan cara kita menggunakan suhu blower kurang lebih sekitar 310 sampai 330 untuk pemasangan IC maupun melepas IC-nya. Seperti biasa kita tekan halus menggunakan ujung pinset untuk memaksimalkan pemasangan IC RAM dan IC CPU ke bagian mesin. Oke, kita maksimalkan untuk pemasangan, tidak usah terlalu buru-buru karena untuk metode perbaikan seperti ini, yaitu rebelling CPU, IC RAM dan juga UFS, itu agak begitu bisa dibilang susah, tidak susah, gampang pun tidak gampang teman-teman. Jadi kalau kita sudah selesai untuk pemasangan ataupun selesai rebelling IC RAM, IC CPU dan IC UFS, setelah saya cek handphone sudah ada pergerakan tanda-tanda hidup.
Jadi setelah kita selesai untuk pengecekan, kita coba untuk menggunakan thermal pasta atau thermal pendingin IC. Oke, setelah kita pasang untuk menggunakan thermal pendingin IC, saya coba untuk menyalakan menggunakan baterai lain. Sebab kalau saya tes itu menggunakan power supply sudah ada tanda-tanda kehidupan. Namun setelah saya menggunakan baterai dan saya cek ulang menggunakan USB tester, itu sama sekali tidak ada tanda-tanda pengisian baterai. Selanjutnya kita coba untuk tembak baterainya di bagian alat tembak baterai. Perhatikan, tidak ada notifikasi LED atau tidak terhubung untuk ke bagian alat tembak baterainya teman-teman. Oke, saya bikin contoh untuk menggunakan baterai lain. Perhatikan untuk lampu indikator alat tembak saya pakai. Alat indikator yang saya pakai menandakan LED warna merah, itu baterai bertanda terhubung oleh alat tembak baterainya. Sedangkan untuk baterai bawaan Poco X3 Pro ini sama sekali tidak terhubung teman-teman. Oke, saya coba untuk tes menggunakan baterai lain. Oke, coba perhatikan. Karena dari awal setelah saya coba untuk selesai mengerjakan rebolling semua IC, itu saya tes menggunakan baterai lain bisa menyala teman-teman. Kita coba untuk cek ulang. Perhatikan untuk notifikasi baterai sudah keluar dan kita coba untuk nyalakan menggunakan tombol power, apakah bisa menyala sampai menu atau tidak teman-teman. Oke, sudah loading di MIUI dan untuk pergerakan ampere sudah sangat normal sekali dan handphone sudah menyala sampai menu. Kita cek ulang. Untuk kuota data belum saya aktifkan ya teman-teman, karena belum ada nomor atau kartunya. Sedangkan untuk saya cek semua data masih utuh dan tidak ada yang hilang karena tidak mengganti IC CPU teman-teman. Kita coba untuk pengecekan kembali, yaitu pengecekan di bagian baterainya teman-teman, karena baterainya sama sekali tidak bisa berfungsi ataupun kita tembak menggunakan alat tembak baterai tidak terkoneksi teman-teman. Saya akan coba untuk bikin contoh dengan tipe baterai yang berbeda, karena ini baterai itu sama-sama trouble. Itu yang saya buat contoh itu BN43 ya kalau nggak salah teman-teman, tadi agak kurang kelihatan. Saya coba untuk melepas kembali di bagian baterainya, atau kita coba untuk pengecekan di bagian fleksibel baterai pada baterai di earphone Poco X3 Pro ini. Oke, kita lepas kembali untuk mesinnya, karena sekarang kita coba untuk pengecekan di bagian baterainya teman-teman. Oke, kita lepas baterainya. Untuk baterainya seperti ini kondisinya, sepertinya tidak kembung atau tidak melembung, tapi untuk baterainya sama sekali tidak ada respon ataupun tidak ada daya hambatan sama sekali. Kita lepas dulu untuk stiker yang melindungi di bagian fleksibel papan PCB pada baterai. Perhatikan di sini untuk baterai Poco X3 Pro itu tidak menggunakan fuse ya teman-teman, atau tidak menggunakan bisa disebut tidak memakai sekring. Oke, kita tes untuk menggunakan multitester. Perhatikan sama sekali tidak ada pergerakan sama sekali ya teman-teman, jadi tidak ada daya hambatan sama sekali. Tidak ada respon sama sekali untuk baterainya. Sedangkan kita cek menggunakan baterai yang lain. Perhatikan, jika baterai yang normal itu maka akan keluar hambatan teman-teman, yaitu daya hambatannya kurang lebih sekitar 3,7 sampai 4 volt. Melainkan untuk di bagian baterai bawaan ini sama sekali tidak ada hambatan sama sekali, jadi tidak bisa berfungsi untuk baterainya teman-teman. Jadi wajib harus mengganti baterai yang baru juga. Oke, kita pasang untuk di bagian kamera karena kita coba untuk merakitnya kembali. Jangan lupa untuk memberikan segel garansi ya teman-teman, karena untuk ketiga IC sudah saya coba untuk rebolling, yaitu ACP atau cetak ulang di bagian CPU, IC RAM dan juga UFS.
Oke, kita menggunakan baterai yang baru atau menggunakan baterai bekas untuk sementara. Jadi sebelum saya coba untuk merakit total, saya coba untuk pinjam dulu baterai yang lain teman-teman. Jadi belum saya rakit total, saya konfirmasi sama beliau untuk penggantian yang baru untuk baterainya. Oke, setelah saya rakit menggunakan baterai pinjaman, handphone sudah bisa menyala. Jadi belum saya rakit untuk skrupnya ataupun belum saya pasang di bagian backdoornya. Saya konfirmasi untuk beliau harus juga penggantian baterai. Apabila kepengen diganti baterai sendiri ya silahkan. Kalau sekalian untuk minta ganti baterai bisa request double power ataupun menggunakan baterai yang standar original. Untuk saya tes kembali, handphone sudah bisa menyala dengan normal, kuota data aktif, WiFi aktif, dan Bluetooth bisa aktif. Sekarang kita cek untuk kapasitas RAM dan juga internalnya masih dari bawaan beliau. Dan alhamdulillah untuk semua data masih utuh ya teman-teman. Tidak ada yang hilang ataupun tidak ada yang kehapus. Kita cek untuk fungsi dari chargernya. Perhatikan masih support isi daya cepat. Jadi alhamdulillah untuk infonya sudah kembali normal. Kita cek untuk di bagian fungsi dari kameranya teman-teman. Alhamdulillah untuk kamera belakang masih tetap berfungsi dan hasilnya masih jernih. Kita alihkan ke kamera depan. Dan alhamdulillah juga untuk kamera depan bisa berfungsi dengan normal. Dan alhamdulillah untuk handphone sudah kembali normal semua. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.